Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sangat lama sekali saya tidak menyapa teman-teman semua dimanapun Anda berada ya teman-teman. Dan kalau tidak salah ada sekitar 1 tahun kurang 10 bulan saya sudah tidak pernah menyapa teman-teman semua ya. Jadi sangat terasa lama sekali padahal baru 2 bulan. Seperti itu ya. Oke sahabat, untuk untuk memenuhi kebutuhan konten saya sekali ini saya akan membawakan sedikit berbagi ilmu pada teman-teman semua tentang vegetasi lebah ya teman-teman. Dan seperti apa untuk kali ini, vegetasi apa maksud saya, yaitu seperti yang ada di belakang saya ini, yaitu vegetasi untuk lebah, yaitu pohon dumbia ya guys. Seperti ini ya, yang dulu pernah viral. Bagaimana kabar dumbia teman-teman? Apakah sudah berhasil berbunga atau seperti ini? Nah, tidak mengeluarkan bunga ya, seperti ini. Oke, kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membahasnya. Oke guys, tentu teman-teman semua sudah pada tahu ya pohon dumbia itu seperti apa, karena dulu pernah booming atau pernah viral ya di kalangan pecinta lebah semua yang menanam vegetasi lebah dumbia seperti itu. Nah, untuk bunganya pun seperti ini ya. Mungkin teman-teman semua sudah hafal betul bunganya. Nah, seperti ini. Ini bunganya sangat cantik ya ini. Dan ini juga bunganya ini anti hujan ya bosku saat kemarau, maksud saya saat musim hujan, karena menghadap ke bawah jadi anti hujan ya sepertinya seperti itu. Dan dalam kandungan bunga ini pun terdapat polen dan juga nektar ya. Jadi untuk menambah vegetasi di lingkup tempat budidaya lebah teman-teman semua itu, bunga ini cocok untuk yang mempunyai lahan yang luas ya bosku, karena untuk di lahan yang sempit sepertinya untuk bunga ini kurang direkomendasikan ya, karena bunga ini itu ya seperti ini memerlukan tempat yang luas ya seperti itu, dan juga perlu tinggi juga ya, ketinggian. Jadi saat teman-teman semua menanamnya di tempat yang lahan yang sempit, saya rasa lebih baik jangan ya, karena ini nanti saat teman-teman menanam dumbia seperti ini kan bunganya ini pohonnya jadi besar, kemudian yang di bawahnya apabila teman-teman semua lahannya sempit kan tidak bisa menanam pohon yang lain, meskipun bisa kemungkinan bunga dumbia atau tanaman dumbia ini akan menghalau sinar matahari seperti itu dan menghalangi proses fotosintesa dari bunga-bunga teman-teman semua yang lain. Terus mengunukui guys, pokoknya ribet. Tapi di sini saya ini guys, untuk mengobati penasaran saya, karena ini saya tanam itu cukup lama ya, cukup lama, dan baru di musim kemarau ini dapat mengeluarkan bunga ini kalau tidak salah ada sekitar 1,5 tahun saya sudah menanam bunga ini, dan baru kali ini karena mungkin juga kemarau ya, jadi sudah saatnya berbunga. Nah, ini pohonnya pun belum cukup besar juga, baru sama pergelangan tangan saya ini, masih besar pergelangan tangan saya seperti ini, tapi sudah mengeluarkan bunga. Dan di tempat saya ini berada di ketinggian kurang lebih di 500 mdpl seperti itu guys, meter di atas permukaan laut. Nah, dan apabila teman-teman semua masih penasaran ya, yang mempunyai lahan sempit dan masih ingin tetap menanam bunga ini, saya sudah melakukan eksperimen dengan
cara memberikan stres air pada bunga Dumbia seperti ini, guys. Oke, lanjut kita akan melihat seperti apa yang sudah saya stres airkan, apakah berhasil berbunga atau tidak. Lanjut kita lihat, guys. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah bunga Dumbia yang saya tanam. Ini belum cukup lama juga ya. Ini hasil cangkokan dari pohon Dumbia yang tadi ya. Ini hanya dari tunas air ya. Saya dulu mencangkoknya ini hanya berasal dari tunas air yang masih hijau juga. Karena bunga tanaman Dumbia ini di stek juga mudah, dicangkok juga sangat mudah ya. Ditancap langsung, tancap aja. Apabila ditancap di tempat-tempat yang lembab itu sepertinya bunga ini mudah hidup. Nah, ini sudah berhasil saya bungakan ya guys, seperti ini. Bunganya kurang lebih ini baru 70 cm ya. Ketinggiannya ini kurang lebih 70 cm. Belum tinggi, dan ini juga di bawah ini guys. Di bawah ini ya. Di atas ini full dedaunan. Jadi bunga ini pun sebenarnya di bawah pohon yang lain ya. Jadi tidak terlalu terkena sinar matahari, tetapi juga mampu berbunga. Sekali lagi, di tempat saya ini berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Seperti itu guys. Nah, ini caranya bagaimana kok baru segini sudah berbunga. Ini mari kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Nah, ini awalnya bunga ini pohon ini saya cangkok. Nah, kemudian saya berikan di tempat yang seperti ini guys. Saya berikan di planter bag, maksud saya di polybag seperti ini. Teman-teman apabila lebih bagus lagi bisa di pot atau diberikan di planter bag. Nah, kemudian di bawahnya ini agar akar-akar ini tidak tembus ke tanah, agar saya mudah menyetraskan pohonnya, itu saya berikan tegel ya guys, seperti ini. Ini agar akarnya ini tidak tembus ke tanah. Jadi setiap kali akarnya mau tembus seperti ini saya potong seperti itu guys. Saya potong, saya cabut seperti ini aja. Nah, jadi akarnya itu tidak bisa tembus ke tanah seperti itu. Karena pohon Dumbia ini akarnya sangat cepat sekali ya berkembang, sangat boros akar seperti itu. Jadi apabila teman-teman menggunakan polybag yang kecil seperti ini, kemungkinan ini ya guys, kurang disarankan ya, gunakan polybag yang agak lebih besar lagi agar pertumbuhannya juga maksimal. Nah, di sini saya hanya menggunakan pupuk kotoran kambing ya guys, seperti ini. Ini cuma sekali dulu saya pupuk ya, cuma sekali saja, dan selanjutnya hanya kita perawatan, kita siram dan menyiram. Nah, di akhir-akhir ini kurang lebih saya streskan itu sekitar 2 minggu yang lalu ya. Lebih ya, 3 minggu yang lalu sekitar itu guys, sekitar itu ya. Dan ini baru kuncup bunga seperti ini. Ini baru saja hari ini mengeluarkan bunga yang cukup indah seperti ini. Sebenarnya bunga Dumbia ini cukup indah ya guys, sangat bisa dinikmati. Dan saat pagi hari juga para lebah-lebah itu, lebah pelancong, lebah apis cerana itu suka menyerbui ya, seperti itu. Dan ya itu tadi guys, ini caranya cuma saya streskan, saya stres air saja, tidak ada yang lebih. Dan pupuknya juga saya hanya menggunakan pupuk kotoran kambing ya, kohi kambing seperti itu.
dan tidak saya berikan pupuk seperti NPK atau sebagainya ya, ternyata juga bisa berbunga. Mungkin teman-teman bisa mencobanya di rumah apabila teman-teman mempunyai pohon dumbia, bisa dicangkok ataupun di stek ya. Tapi sepertinya mudah dicangkok ya. Dicangkok itu sekitar seminggu itu sudah mengeluarkan akar yang cukup banyak ya. Kita mencangkoknya itu menggunakan Oasis ya guys. Oasis. Saya sudah pernah membuat video tentang cangkok-mencangkok menggunakan Oasis atau floral foam, itu ada di video-video saya yang sebelumnya. Teman-teman bisa melihatnya di video-video saya sebelumnya. Nah, cukup indah ya teman-teman. Nah, ini bunganya. Nah, ini sebentar, ini menghalangi. Tidak apa-apa, kita saja biar teman-teman juga ikut menikmati indahnya bunga dumbia ini yang cukup lama sekali saya menanti bunganya ini. Dulu saya tidak kepikiran untuk saya streskan ya, karena katanya teman-teman itu bunga dumbia ini cukup mudah dibungakan apabila di ketinggian yang MDPL-nya itu tinggi ya, di pegunungan yang tinggi seperti itu. Tapi di sini kurang lebih di 500 mdpl itu pun dengan cara kita streskan air itu juga bisa ya guys. Jadi caranya itu ya seperti menyetreskan air seperti biasa ya, pada tanaman-tanaman seperti biasanya. Kita tidak siram beberapa hari biar sampai layu ya, sampai layu. Kalau dumbia itu, kalau layu itu ujungnya itu mentelung ya guys, mentelung ngene. Mentelung itu ya mudun ngono pucuke guys, ngene iki. Nah, seperti itu. Kemudian habis itu kita siram air secara sedikit ya. Jadi menyiramnya saat sudah layu itu jangan dikocor air banyak, tapi siram sedikit saja agar medianya basah saja, tidak usah sampai lober nggak usah. Jadi cukup sampai basah saja. Kemudian hari berikutnya kita tunggu layu lagi. Nah, seperti ya teman-teman, cara menyetreskan bunga dumbia ya, atau cara membungakan bunga dumbia ini yang baru kecil seperti ini sudah dapat berbunga ya. Nah, ini bisa dilihat, ini juga sudah akan mengeluarkan kuncup-kuncup bunga ya ini. Nah, ini bakalan bunganya itu cukup lumayan banyak ini sepertinya. Ini juga ada, jadi kita bisa menikmatinya ya saat kita sudah berusaha agar kita dapat membungakan dan berhasil. Itu cukup ada kenikmatan tersendiri, ada kepuasan seperti itu guys. Karena itu juga bunganya cantik dan juga dapat kita gunakan sebagai vegetasi lebah madu kita seperti itu. Nah, semoga solusi ini dapat dijadikan solusi ya guys. Cara ini dapat dijadikan solusi apabila teman-teman mempunyai lahan yang sempit. Mungkin dengan cara ini bisa, karena apabila teman-teman mempunyai lahan yang sempit dan dibiarkan besar seperti ini, itu kemungkinan hanya akan menghalangi vegetasi ataupun bunga-bunga vegetasi lebah milik sahabat semua ya. Seperti itu, menghalangi bunga-bunga yang sudah ditanam di bawah bunga tanaman dumbia ini ya. Jadi menghalangi sinarnya itu dan tidak bisa maksimal ya bunga yang lain. Nah, dengan cara seperti ini, dengan distreskan seperti ini, semoga dapat menjadi solusinya seperti itu. Namun banyak vegetasi lain juga ya guys yang dapat ditanam selain dumbia ini. Ada yang bunga-bunga yang dapat ditanam dan berbunga terus-menerus, itu seperti bunga AMP, bunga cupea, bunga kapas cindi, bunga apa lagi ya, yang masih kecil-kecil dapat berbunga. Ini ada Kaliandra luciana juga, itu juga sering berbunga ya. Tongkeng sayur seperti itu malah lebih
ada setiap hari bunganya seperti itu. Kalau Dombia ini saya masih kurang tahu, ini baru percobaan ya. Apakah saat sudah mengeluarkan bunga seperti ini akan terus mengeluarkan bunga, karena ini sepertinya di sini ada mengeluarkan bunga, dan ini yang tangkai atas ini juga ada mengeluarkan bunga lagi, atasnya juga ada lagi seperti itu. Semoga dapat berbunga terus ya guys. Ini baru percobaan saya. Pohon yang sekecil ini sudah dapat kita ini berat ini guys. Ini sudah tidak bisa diangkat ini karena akarnya mencengkeram tatakan bawahnya ini. Nah, itu dia. Alhamdulillah berhasil ini. Ini akarnya ya, ini murni akarnya ini guys. Bukan tancapan ini ya. Ini asli cangkokan seperti itu. Oke guys, mungkin untuk perjumpaan kali ini mungkin sampai di sini dulu ya guys, karena ini juga obat kangen saya dengan menyapa teman-teman semua, karena sudah cukup lama saya tidak membuat konten, tidak menyapa teman-teman semua di YouTube, dan semoga dengan konten kali ini dapat mengobati rasa rindu saya kepada teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila teman-teman semua ada yang komentar belum bisa saya jawab ya, karena kemarin-kemarin saya juga sibuk dengan urusan lain ya di dunia nyata ini, dan kemarin juga kameranya sempat rusak, jadi sempat tersendat juga ya. Semoga kedepannya tidak ada kendala lagi seperti itu, jadi saya dapat mengupload konten terus seperti itu guys. Oke guys, semoga konten kali ini bermanfaat, dan apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan atau ada tutur kata saya yang salah, mohon dikoreksi, mohon dimaafkan seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.